Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatun Nafiah. Saya dari SD Negeri Klidih 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya memaparkan aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, nama fasilitator saya adalah Pak Rendro Mardianto dan nama pengajar praktik saya Pak Sohib. Aksi nyata ini bertujuan agar dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Langkah-langkah dalam membuat aksi nyata di modul 1.4. Yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Dan yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya melalui kegiatan diseminasi. Penerapan budaya positif dalam koneksi antar materi yang sudah dibuat, yaitu guru penggerak berkolaborasi dengan warga sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu dengan merancang peraturan kelas. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, menciptakan lingkungan positif. Selanjutnya, mewujudkan budaya positif. Dan yang terakhir yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah merefleksikan mutu sekolah tersebut yang akan membantu pencapaian visi sekolah. Peran guru dan warga sekolah harus berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif. Wujud penerapan budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata wujud penerapan budaya positif di sekolah meliputi latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang yang pertama, pentingnya interaksi guru dan murid dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, implementasi pendidikan karakter yang perlu dikembangkan dalam budaya sekolah. Yang ketiga, nilai dan peran guru penggerak dalam menanamkan nilai kebajikan supaya terwujud budaya positif. Tujuan yang pertama, menyusun kesepakatan kelas dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, menanamkan nilai kebajikan supaya mewujudkan budaya positif. Tolok ukur. Yang pertama,
adanya kesepakatan kelas dalam menumbuhkan budaya positif. Yang kedua, tumbuhnya motivasi intrinsik siswa dalam menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, terlaksananya nilai kebajikan supaya mewujudkan budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah tentang keunikan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan kepada rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan memantau keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama warga sekolah baik dengan pimpinan maupun rekan sejawat. Yang kedua, kerjasama dengan wali murid. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri Klitik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Klitik 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Dan terhormat Bapak Diwali SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Klitik 1, dan saya hormati semua dewan guru dan staf di SD Negeri Klitik 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kita pada hari ini dapat menghadiri diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Klitik 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam tak lupa marilah kita tunjukkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita uji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ketiga lainnya, susunan acara dari diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Klitik 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dimulai. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, inti. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Klitik 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan bacaan umum kita bersama. Alhamdulillah, Al-Fatihah.
Terima kasih atas bacaan fatihahnya. Semoga dapat memberikan keberkahan kepada kita semua dan acara hari ini bisa lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 kepada yang terhormat Bapak Diwakili SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati semua dewan guru SD Negeri Klitik 1 yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Sudah nikmat yang kita terima ini, mari kita syukuri bersama dengan ucapan berikan alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalu kita tunggu sahabatnya, baik itu di dunia ini maupun di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam keadaan sehat. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walaupun pada hari ini kita mengadakan AMDK, namun juga di tengah-tengah sosial kita dari teman kita yang akan melakukan aksi nyata dalam guru pembelajaran. Aksi nyata ini diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif SD Negeri Klitik 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Ulfa nanti akan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada dewan guru, agar apa yang nanti disampaikan kita pahami, kalau kita bertanya dan nanti boleh tanya sepuasnya. Kemudian hal yang positif yang akan disampaikan ini nanti bisa kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Maksud tujuan agar kualitas pembelajaran kita dari hari ke hari akan meningkat
sehingga ilmu yang didapat dari anak-anak bisa terserap lebih baik. Bapak Ibu yang hormati, juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Lupa yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk menyampaikan agenda ini, dan kemungkinan ini akan bermanfaat positif kepada kita. Dan juga mohon maaf kepada Ibu Lupa yang karena ada rekan-rekan yang masih melaksanakan tugas pilihan mereka, tentu juga keseluruhannya ikut di ruangan ini. Sebagai tambahan, Bapak Ibu, bahwa tanggal 31 nanti kita akan mengadakan rapat murid di sini. Ini undangan sudah saya buat, nanti tidak bisa banyak oleh Pak Ali. Sudah saya tanda tangani, nanti di fotokopi baru di cancel. Itu harapan dari saya. Selanjutnya kepada Ibu Ulfa, waktu secukupnya kami berikan hingga materi nanti bisa terkaji sampai dengan akhir materi. Selanjutnya dalam saya menyampaikan hal ini, mohon maaf, saya akhiri tidak tapi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1. Dan selanjutnya kita akan berhenti, yaitu tentang diskriminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Dan saya terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dari Bapak Kepala Sekolah, dan juga saya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mau meluangkan waktunya bersama saya dalam aksi nyata diskriminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif. Langkah-langkah diskriminasi ini yang pertama yaitu ada perencanaan. Saya merencanakan pelaksanaannya di hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober tahun 2023. Saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah pada hari ini tidak ada kegiatan di luar dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaannya kita berada di ruang kelas 1 bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Nanti yang belum paham bisa bertanya, yang mau menambahi saya persilahkan. Yang ketiga yaitu refleksi. Nanti saya mohon Bapak Ibu Guru dapat merefleksikan apa yang sudah didapat pada kegiatan hari ini. Pemahaman budaya positif di SD Negeri 1 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Konsep kunci budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada disiplin positif, yang keempat ada posisi kontrol diri, yang kelima ada nilai-nilai kebajikan, yang keenam ada keyakinan kelas, yang ketujuh ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kalau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dimensi profil belajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Satu, ya betul. Yang kedua, betul. Yang ketiga, betul. Yang keempat, betul. Yang kelima, betul. Yang keenam, kebinekaan. Sudah, alhamdulillah Bapak Ibu Guru sudah mengetahui 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu berarti adanya sesuatu, sebuah kebenaran. Guru berilusi, guru mengontrol murid. Terus, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, guru juga berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Pada saat ini kita akan merasa guru itu tidak melakukan sesuai hatinya, bebas memaksa, bebas mengkritik rasa bersalah, bebas untuk menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu adalah masuk motivasi ekstrinsik. Motivasi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Terus mereka juga, kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Tadi masuk motivasi apa Bapak Ibu? Menghindari hubungan ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkan. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Terus kalau motivasi intrinsik atau internal itu untuk menghargai diri sendiri, bahwa saya akan mampu melakukan hal yang baik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan keburukan. Nah, itu namanya dia sudah sadar dari dalam dirinya. Itu motivasi
internal atau intrinsik, yaitu menuju pada tujuan disiplin positif. Dan tadi yang dihukum oleh penghargaan karena motivasi yang datangnya dari luar, takut karena dihukum atau ada imbalan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan dukungan dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, apabila orang itu selalu diberi penghargaan, selalu diberi imbalan, itu dia akan ketergantungan. Yang pertama, ketergantungannya itu pengaruh jangka pendek dan panjang. Contohnya, kalau anak disuruh berangkat disiplin, nanti kalau yang disiplin dapat penghargaan, dapat reward dari bulan. Nanti yang mengerjakan PR tepat waktu dapat hadiah. Nah, itu nanti akan menumbuhkan sebuah ketergantungan. Jadi kalau pas bu guru, pak guru tidak ada uang, pasti ada bilangnya, Bu, saya sudah mengumpulkan tugas saya tidak dikasih imbalan, tidak dikasih penghargaan. Nah, penghargaan di sini itu menghukum anak jadi ketergantungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Loh, terkait itu sama-sama mengerjakan, cuma yang satu tulisannya bagus, yang satu tulisannya jelek. Nah, di situ pasti akan timbul yang namanya keiringan, yaitu bisa merusak hubungan antar teman. Lah kamu sama-sama sudah selesai, saya tidak dapat imbalan dari buku, tapi kamu kok dapat karena tulisanmu baru. Nah, itu nanti bisa merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan di sini menurunkan kualitas. Kalau nggak ada penghargaan, maka akan males. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau nggak ada penghargaan, tidak mau berekspresi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini karena penghargaan masuknya di ekstrinsik, jadi motivasi di dalam dirinya itu menurun. Nah, di sini untuk menghindari hukuman dan penghargaan itu adalah pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Terus lagi ada pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya yaitu kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, di sini sebagai seorang guru tidak harus memberikan hukuman ataupun penghargaan, tapi memberikan pengakuan. Oh iya, kamu sudah menghargai orang lain. Terima kasih untuk apa perbuatannya. Ya, kebajikannya rasa tanggung jawab dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ketika ada anak yang mau dengan sadar dirinya mau membersihkan ruangannya, nah kita tidak harus memberikan imbalan, tetapi memberikan pengakuan. Contohnya, terima kasih ya kamu sudah mau membersihkan lingkungan kelasmu. Nah, itu anak pasti
pengakuan. Yang selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Dari disiplin positif ini kita akan mengenal yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Yang dimana di sini diturunkan dari teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi diri Anda yang bisa mengontrol kamu sendiri. Betul atau betul tak Bu? Contohnya bagaimana Pak? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya pada sebenarnya ketika seorang guru memberikan pengarahan bagi anak-anak itu kalau masuk sekolah harus tepat waktu. Dan bagaimanapun guru pasti menanyakan seperti itu. Tapi kalau dari diri murid sendiri tidak punya keinginan untuk dia punya motivasi berangkat awal, maka tidak akan terjadi itu maka sebabnya. Juga ketika di kelas anak-anak kalau di kelas tidak boleh ramai, kalau ramai atau sebagainya. Akan tetapi kalau kita sudah bagi orang guru sudah mengingatkan, tapi dari anak sendiri tidak bisa mengontrol untuk menahan diri untuk tidak ramai, maka yang terjadi ya akan tetap ramai. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Mari. Dari sini kita akan mengerti makna disiplin positif, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Dan di sini ada lagi teori kontrol tentang semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku yang baik, perilaku yang buruk itu pasti ada tujuannya. Itu masuk di teori motivasi. Dan selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini ketika model berpikir menang-menang, kita akan diturunkan oleh 5 dari posisi kontrol. Itu ada guru sebagai mendukung. Nah, menang-menang guru ini, aku ini harus bisa mengasah, karena seperti itu. Nanti juga ada guru membuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Selanjutnya ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang dan tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang pasti memiliki gambaran dirinya masing-masing. Ini masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang, dan diterima, terus ketenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan di mana kita sebagai guru akan berusaha untuk memenuhinya. Apakah makna disiplin positif? Setelah kita mempelajari dari bagian-bagian tentang disiplin positif, di sini kita akan belajar tentang pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinan, yang artinya belajar. Makna asal dari kata
menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif. Tadi sudah nih, disiplin berarti artinya apa Bapak Ibu? Belajar memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia pilih. Disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi kalau orang sudah belajar untuk bertanggung jawab, dia tidak akan meminta imbalan. Contoh, murid kita ajak untuk bersih-bersih setiap hari, dia juga tidak akan meminta imbalan kepada bapak ibu guru karena dia mau belajar untuk bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari disiplin positif ini akan tertanam yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada yang dari profil pelajar Pancasila, terus ada yang dari Ibu Primarius Program, ada keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila biasanya ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, sudah tahu ya? IDO Primarius Program PYT yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keilmuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Ketika ada teman kita yang berbicara, bisa didengarkan dengan baik. Itu namanya keterampilan hidup menjadi pendengar yang aktif. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, itu menurut Dr. William Deser. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai sebuah tujuan. Nilai-nilai kebajikan dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari alam mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selain tadi itu ada beberapa nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan ini kita harapkan dapat tertanam di dalam peserta didik kita.
yaitu menjadi orang yang peduli, rajin, integritas tinggi, mempunyai rasa hormat, keterus-terangan, berani bilang kepada ibu guru apa yang dirasakan, berani mengungkapkan isi hatinya, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, dari nilai kebajikan universal akan tertanam namanya budaya positif di sekolah. Budaya positif dimulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai saat ini kita tanamkan budaya positif. Selanjutnya membuat kesepakatan kerja. Sistem sekolah bersama seluruh warga sekolah. Berarti kalau adanya budaya positif, kita sebagai warga sekolah kalau sudah dibuat kesepakatan, maka kita harus melaksanakannya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Monggo dicontohkan bagaimana anak dapat mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini, Pak Wan. Lima kebutuhan dasar manusia. Satu, bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Karena kita seorang manusia yang tumbuh dan berkembang, pasti butuh asupan nutrisi, gizi dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan cara memakan makanan yang sehat, tempat, pakaian yang bersih dan lain sebagainya. Serta yang dingin untuk makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dari rasa diterimanya. Maksudnya seorang anak itu pasti butuh kasih sayang, entah itu dari keluarga, dari teman, atau dari tetangga, atau dari mana saja bisa. Jadi untuk rasa sayang itu bisa didapatkan paling utama adalah dari keluarga terdekat. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya, maksudnya ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi setiap anak itu juga ingin diperhatikan. Makanya kalau dari anak didik kita ada yang nakal, jadi itu bukan berarti dia itu anaknya buruk, tapi lebih pada untuk diperhatikan. Biasanya dewan jauh bersama pernikahan itu termasuk juga untuk mencari perhatian. Itu dari penguasaan, mau dianggap. Dan apabila dia melakukan lebih dari temannya, seperti belajar karena dia merasa dianggap berprestasi. Yang keempat adalah kebebasan. Maksudnya kebebasan itu bukan berarti tanpa ada sekat atau ada pengawasan. Maksudnya ingin bebas ya. Maksudnya di sini adalah memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu bebas berkreasi, tapi dengan batas-batas tertentu. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini biasanya anak-anak itu lebih suka bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, tertawa itu tidak hanya cukup dengan tertawa diri sendiri. Nah, itu pasti dia butuh teman untuk berkomunikasi, untuk bermain, karena setiap anak
itu butuh keceriaan. Ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini apabila bisa terpenuhi, ya, maka dirinya dianggap bisa berpotensi untuk berkembang lebih baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Guru Hilda, kita akan menuju ke posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di posisi kontrol ini mungkin ada yang mau memberikan penjelasan. Bu Novi, 5 posisi kontrol. Beberapa saja 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi di sini sebagai seorang guru itu sudah dia boleh menghukum, tapi menghukumnya itu sesuai. Kemudian tidak boleh menyakiti, tidak boleh nanti menimbulkan luka dan sebagainya. Nah, itu mungkin satu saja ya, itu yang untuk penghukum. Pembuat rasa bersalah. Jadi seorang guru itu kalau membuat rasa bersalah mungkin dengan kita memberikan pemahaman, ya, bahwa misalkan dia melakukan suatu kesalahan, kita memberikan pemahaman pada anak bahwa nanti kalau kalian membuat kesalahan, nanti itu akan menimbulkan beberapa efek. Nanti mungkin ada yang sedih, sebenarnya terjadinya, jadi dia merasa bersalah. Jadi ya, itu tidak akan saya ulangi lagi. Itu cuma saya. Yang ketiga apa itu? Sebagai teman. Jadi dulu juga posisinya sebagai teman. Posisi sebagai teman ini karena posisinya teman berarti tempat namanya teman itu tempat untuk curhat, mengadu, ngobrol santai, bercerita dan sebagainya. Jadi karena memang sebagai khususnya guru SD itu memang posisi kita terhadap dari sebagai seorang teman, salah satunya juga sebagai seorang guru ketika kita memang di depan kelas atau belajar itu kita harus bisa memposisikan diri seperti itu. Yang keempat, memantau. Jadi kita memantau perkembangan siswa. Jadi kita bisa memantau perkembangan siswa, memantau perilaku siswa. Jadi sebagai seorang guru kita memantau ketika belajar, ada siswa kita yang kelihatannya murung, kita tahu. Terus ada siswa kita mengantuk, kita tahu. Jadi memantau, dengan kita tahu, memantau, ya nanti kita bisa bertanya, kenapa kamu murung, kenapa kamu mengantuk, ada apa semalam kok kamu sekarang mengantuk, apakah tadi malam tidurnya terlalu malam dan sebagainya, seperti itu. Yang kelima, manajer. Fungsi dari manajer itu sendiri yaitu dia sudah mengikuti dari 4 tersebut. Jadi dia sebagai mengontrol siswa, dia mengatur siswa, dia merencanakan nanti bagaimana kelas itu. Nah, itulah fungsi dari seorang manajer. Dia harus tahu apa nanti
konsekuensi ketika terjadi sesuatu apa yang dilakukan dan sebagainya. Mungkin kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anu. Ya itu benar sekali. Yaitu posisi kontrol guru ada 5: pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan belajar di manajer ini, kita akan mengarah ke segitiga restitusi. Sebelumnya itu kita akan mengenal tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada contoh sebuah tindakan guru. Mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat karena dia terlambat sekolah. Itu masuk hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah dari guru. Biasanya, oh anak ini terlambat, oh kamu langsung tulis saya tidak akan terlambat 100 kali. Nah itu biasanya langsung satu arah dari guru. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena ini termasuk hukuman, berarti itu tidak sesuai dengan apa kesalahannya. Masa kalau hanya terlambat 5 menit disuruh lari lapangan basket, itu kalau anak SDK bisa-bisa nanti ada yang pingsan. Terus lagi itu hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini kan kesalahannya tidak sesuai dengan hukumannya. Itu namanya hukuman karena tidak sesuai. Masa hanya tidak memakai masker disuruh untuk push up 15 kali, kan tidak pas. Nah, terus ini ada konsekuensi, yaitu di mana seorang ketika melakukan kesalahan itu menjadikan dengan yang sepadan. Contohnya kalau ada anak yang lagi mengekspresikan dirinya dengan mencoret-coret buku temannya, itu mungkin konsekuensinya cukup dengan mengganti bukunya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis. Mungkin ada anak yang tidak sengaja ketika Bu Nailul menaruh minuman kopi di mejanya, dilelah kesenggol utah. Nah itu mejanya jadi basah, jadi konsekuensinya membersihkannya. Jadi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Kita tadi sudah ke hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperhatikan orang lain. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Kamu ingin seperti apa? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman tidak berencana, berarti guru memberikan hukuman kepada murid secara berbeda dan sesuai dengan kemauannya. Kalau konsekuensi itu hukumannya yang sudah disepakati
berdua. Tapi kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas semuanya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kenapa kamu melakukannya? Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Kalau bahasanya ini ngelorongkan pikirannya bocah biar dia tidak merasa berbuat salah. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adanya cara yang lebih mudah dan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nah, di sini kita setelah melakukan validasi kebutuhan, kita menanyakan nilai yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas. Di sini menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu melakukan itu. Ibu dan Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kenapa kamu melakukan itu? Itu namanya validasi tindakan. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau ini menurut anak benar. Terus selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir berdasarkan prinsip yang kontrol dan dasarnya kita termotivasi secara spesifik, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kamu melakukan kesalahan ini, proses keyakinan kelas apa yang sudah kamu terapkan? Apa yang harus kamu perbaiki? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang kita akan praktek segitiga restitusi, yaitu lakukan sama Pak Ariel. Juga Pak Omar poinnya. Poinnya lebih dekat. Tadi ada apa namanya restitusi yang berbeda, kemudian tidak. Misalkan ini masalahnya apa? Misalnya mungkin dulu waktu diberikan contoh masalahnya. Oh gitu, ya. Mungkin Pak Omar ini sebagai Aldi ya, mungkin saya sebagai seorang guru mungkin akan saya bertanya kepada apa namanya Mas Aldi, setiap orang itu kan pasti punya kesalahan ya Mas Aldi, dan saya itu pernah melihat Mas Aldi cara tidak sengaja itu Mas Aldi mukul kepalanya temannya, entah itu secara sengaja atau tidak, dan saya itu sudah tahu itu Mas Aldi ya. Dan ini saya tanyakan Mas Aldi, alasannya apa Mas Aldi kok Mas Aldi memukul kepalanya temannya? Meskipun itu mungkin tidak sakit, tapi kan itu kan kurang.
teman itu kemarin dia nyolek saya, ya saya marah, saya pukul itu, dia kan salah duluan, dia jahilin saya, ya saya pukul, apakah saya salah? Kalau dia tidak jahilin saya tidak mungkin pukul dia, kan gitu loh Pak. Oh iya, tapi kan juga tidak seperti itu, kan cuma dijahilin saja, kan tidak harus sampai memukul. Kamu kan tanya kenapa dia jadi kamu, mungkin dia benci sama kamu kan kamu nggak tahu. Lah Pak Guru sudah tanya kenapa dia dijauhi saya. Bukan kamu tanya dulu harusnya kepada oh dia mau jawab saya itu udah tanya kok langsung dijawab saya marah. Oh gitu ya, itu lagi kalau ada yang seperti itu tanya dulu kenapa dia mau kamu, ya jangan kata saja ya, akhirnya kalau kamu bayar itu sama saja itu. Jadi tetap kamu nanti sama-sama sama teman kamu ya, nanti satunya dia juga dari kamu kan, harus saya harus tanya dulu, dia harus tanya dulu mau nggak dikawal, saya mau dikawal kan dia harus tanya dulu, saya mau dikawal enggak, itu kamu marahnya itu. Kamu tanya temanmu kenapa Noel ya, sedangkan apa yang dicoba sama dipukul itu kan berbeda. Kalau dicoba mungkin kan tidak salah, sedangkan kita membayarnya begitu saja, itu kan berbeda. Jadi besok ya yang bulan dan kalau kamu nanti terjadi misalkan kamu ternyata dipukul teman kamu, ya bilang saja, kalau dia nanti dia kembali ke yang ya, maka dia begitu ya. Ya. Terima kasih sudah mempraktekkan seperti cara diskusi yang luar biasa. Selanjutnya kita tadi kan tidak pernah dengan diskusi kita menanyakan yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Mengapa tidak peraturan harus keyakinan? Karena kalau yakin itu akan memudahkan dan mendukung tumbuh dari diri kita sendiri dalam, tidak paksaan dari luar. Nah di sini juga mengapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Karena nilai keselamatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara perbuatan dan perbuatan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena yakin, berapa dulu pasti ada yang namanya menanamkan keyakinan. Selanjutnya, membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita setelah pelatihan ini dengan bisa mempraktekkan cara membentuk keyakinan kelas dengan bisa ditulis di kertas plano pendapat dari anak-anak. Dari keyakinan itu nanti akan tumbuh yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kata-kata yang dibuat dalam membentuk keyakinan kelas itu kata-katanya sedikit mudah diingat dan mudah diterapkan. Contohnya nanti setelah ini ada contoh. Nah, dalam membuat keyakinan kelas di sini kita menjadi peraturan kelas terlebih dahulu. Setelah menjadi peraturan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah kita buat, kita lakukan, terus akan terbentuk lingkungan positif. Lingkungan positif sudah terbentuk, akan yang namanya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, cara membentuk keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu guru lakukan yaitu menggali dari pertanyaan peraturan kelas, membuatnya menjadi kalimat positif, diturunkan menjadi nilai kebajikan, dan dijadikan keyakinan kelas
setelah itu kita pendalaman keyakinan kelas agar anak tersadar nilai-nilai yang akan tertanam dalam dirinya. Nah, contoh di sini kata-kata keyakinan kelas singkat, padat, dan jelas, datang tepat waktu. Nah, tuh menjaga kebersihan itu namanya keyakinan kelas, tertib, terus aktif dalam pembelajaran. Ini namanya singkat, padat, dan jelas, yang bisa ditanamkan pada diri peserta didik kita. Dalam menerapkan keyakinan kelas, kita memberikan namanya pendalaman tentang keyakinan kelas, yaitu ada tabel T dan tabel G, yaitu ada terlihat, terdengar, dan berpikir. Di sini kita olah, jadi anak nanti bisa tertanam keyakinan kelas itu di dalam dirinya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan pengalaman dan pembelajaran yang sudah diterapkan dari konsep-konsep yang telah kita pelajari, yaitu menerapkan kebiasaan dari dapat menumbuhkan profil belajar Pancasila, mampu memposisikan diri sebagai pengajar yang berkarakter Pancasila, dan menerapkan budaya di sini melalui pembiasaan, tanggung jawab, dan keyakinan. Di sini ada contoh penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah, yaitu ada dari depan kelas 5S penuh kata salam sopan santun, terus berkolaborasi dengan semua guru. Di sini juga ada berkolaborasi dengan murid dalam baca Asmaul Husna, dan ini ada gotong royong membersihkan halaman yang dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Nah, ini juga ada tiket kelas, terus ada sholat duha. Ini pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Jadi mungkin 5 menit sebelum pembelajaran kita ajak anak untuk belajar membaca. Tujuannya yang belum bisa baca agar bisa membaca. Terus pengenalan pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, untuk menumbuhkan kebutuhan dasar, yaitu dengan senam Jumat Jeda, yaitu kebutuhan dasar tentang apa, Pak? Kalau senangnya ada anak senang, terus ada makan, membaca surat pendek, kebiasaan membaca sholawat, upacara bendera. Terima kasih. Salam bahagia. Sebelum saya tutup, silakan memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Monggo dari yang ibu-ibu ya. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran dari ini itu diungkapkan. Kurang satu refleksi ya, Bu. Iya, positif. Ayo Bu. Pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih.
Jadi poin-poinnya sangat banyak ya, sangat banyak sekali, sangat betul. Refleksi saya tadi dari ada perubahan paradigma dalam motivasi perilaku manusia dari sisi positif, kontrol guru, daya kelas dan kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya kalau kita bisa melihat bahwasanya sebagai seorang guru kita itu harus mempunyai kontrol bagaimana membuat siswa tersebut itu nantinya akan menjadi lebih baik dari bagaimana kita melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi tadi ya, terus dengan motivasi perilaku yang internal yang dari diri sendiri, bukan karena imbalan dari seorang guru, terus dari kebutuhan dasarnya dari anak-anak tersebut terpenuhi. Jadi ini harus ada kerjasama dari guru dari sekolah dan juga dari anak itu sendiri. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ariel. Monggo Firma. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Keberhasilan membangun budaya positif di sekolah hendaknya merupakan kolaborasi bersama antara guru, peserta didik, kepala sekolah, dewan komite, orang tua dan masyarakat. Sebagai pemimpin pembelajaran, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dalam aspek berbudaya lingkungan. Misalnya, seorang anak yang terbiasa membuang sampah sesuai kriterianya karena ia paham dan mengerti konsep reuse, reduce, dan recycle atau 3R. Ia mengerti dampak jika membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi internal. Ketika muncul sebuah pelanggaran disiplin oleh peserta didik, sebisa mungkin saya belajar menerapkan setidaknya kontrol diri sebagai teman dan sebagai pemantau. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru Henta atas partisipasinya dalam diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Klitik 1. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan kajian hari ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Bila kita berwalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi yang kedua saya lakukan kepada semua peserta selanjutnya adalah rancang peraturan kelas. Dalam merancang peraturan kelas, karena saya sebagai guru mata pelajaran, saya berkoordinasi dengan salah satu guru kelas untuk meminta izin agar dapat merancang peraturan kelas di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ayo, siapa yang masih ingat peraturan kelas
Yang lainnya lagi. Yo, terus. Nah, dari peraturan sekolah kelas yang kalian punya ini, kalian sudah mematuhinya? Sudah ya? Nah, sekarang kita buat kalimat positif. Tidak mencoret dinding dan meja. Nah, kalimat positifnya menjaga kelas dengan baik. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi menjaga kebersihan kelas. Terus tidak menyakiti teman. Apa? Jadi tidak menyakiti teman. Kalimat positifnya apa? Bersahabat dengan semua teman. Terus tidak terlambat ketika datang. Apa? Ya, berpenampilan baik, rapi dan sopan. Terus tidak melanggar peraturan sekolah, yaitu mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, dari peraturan yang sudah ada ini, kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri kamu, yaitu diantaranya tidak datang terlambat. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Terus kalau tidak mencolek dinding dan meja, berarti peduli terhadap lingkungan. Tidak berbohong, nilainya apa? Jujur. Saling menghargai teman, tidak boleh bertengkar. Tidak bertengkar dengan teman-teman. Apa? Saling menghargai. Empati dan saling menghargai. Peraturan kelas yang masih kalian ingat ini, ya toh? Tadi sudah kita buat kalimat positif, sudah kita tanamkan nilai kebajikannya. Sekarang kalian menulis di kertas untuk membuat keyakinan kelas yang nanti akan kalian lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa tertanam di diri kalian. Kalian tidak melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran ada konsekuensi yang harus kalian terima. Ayo ditempel yang sudah, ditempel ya. Ayo ditempel. Kita. Nah, di sini kita sudah
ada yang kamu tulis ini adalah ada sopan santun, saling menghargai, tingkat kelas sesuai jadwal, bertanggung jawab, datang tepat waktu. Dan dari keyakinan kelas ini itu adalah tampak seperti ini. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu kita yakin bahwa kita mampu melaksanakannya. Oke? Nah, dari keyakinan kelas ini kita membuat konsekuensi. Contohnya, datang terlambat, konsekuensinya apa? Dihukum. Boten toh. Diingatkan dulu. Kalau diingatkan tidak bisa, terus disuruh membaca istighfar 100 kali. Oke? Oke? Kalau kamu sopan santun, contohnya ini tadi Zafi bilang mata nih. Nah, itu sopan santunnya dilanggar apa tidak? Ya dilanggar, berarti ada konsekuensinya. Berarti disuruh istighfar 100 kali. Nah, dari keyakinan kelas ini, saya sebagai guru dan kamu sebagai murid. Seorang murid tugasnya apa? Tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri kamu. Bertanya apabila belum paham. Kalau belum paham jangan diam saja. Ya, terus mendengarkan ketika Bu Guru sedang menjelaskan. Terus memeriksa tugas apabila ada yang belum dikerjakan. Tugas Bu Guru apa saja? Mengajar kamu, mendidik kamu, memberi nilai kamu, mengatur kelas agar kelasnya ini bisa tertib, peduli terhadap semua murid. Ya, Bu Guru tidak membedakan antara satu dan lainnya, semuanya sama. Marilah kita menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan seyakin-yakinnya agar tidak ada konsekuensi yang kamu terima. Tepuk semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan budaya positif di SD Negeri Kritis 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan budaya positif. Yang pertama, dapat menerapkan pembiasaan baik. Yang kedua, dapat menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Yang ketiga, mampu memposisikan diri sebagai pengajar yang berkarakter Pancasila. Penerapan budaya positif melalui pembiasaan, tanggung jawab, keyakinan pada setiap manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di SD Negeri Kritis 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Pembiasaan baris di depan kelas dilaksanakan setiap hari, mengajarkan agar anak dapat tertib dan teratur. Pembiasaan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun, agar menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri setiap siswa.
Membaca Asmaul Husna bersama dilakukan di luar ruangan, yaitu di teras dengan cara duduk karena siswa masih taraf SD. Jadi kita ajak berdoa dengan rasa yang aman dan nyaman. Kerja bakti membersihkan halaman sekolah dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali, yaitu untuk membersihkan lingkungan sekolah agar terlihat bersih dan asri. Piket kelas, yaitu dengan memberikan jadwal piket kepada setiap anak untuk membersihkan ruang kelasnya agar mereka memiliki tanggung jawab untuk membersihkan ruang kelasnya agar terlihat bersih dan tidak ada kotoran yang berserakan. Pembiasaan religius juga dilakukan dengan sholat duha secara bersama-sama siswa dan siswi dari SD Negeri Klitik 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, agar mereka nantinya mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menanamkan nilai kereligiusan. Literasi sebelum pembelajaran, di mana literasi ini diterapkan untuk menanamkan nilai kemandirian pada siswa dalam memahami bacaan atau gambar yang ada dalam buku tersebut, memahami secara mandiri. Apabila belum paham, dapat bertanya kepada bapak dan ibu guru masing-masing. Pembelajaran menggunakan teknologi. Di sini pembelajaran menggunakan Chromebook dilaksanakan 1 minggu 1 kali agar anak cakap menggunakan teknologi dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Senam dan sehat dilakukan bersama-sama 1 minggu 1 kali, dilakukan di hari Jumat. Semua peserta didik SD Negeri Klitik 1 dan siswa dengan peserta tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, diantaranya yaitu kesenangan dan kebebasan untuk berekspresi. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tatsali'u alal afidah innaha alaihim
musoda fi amadim numat soli solatan kamilatan wasalim aman ala sayyidina Muhammadin lagi tanhalu bil uqadu wa tanfariju urabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu miragaibu. Upacara bendera. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, di mana anak bisa menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, yaitu dengan melaksanakan upacara bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabila Nikmah dari kelas 6 SDN Kritis 1. Menurut saya, budaya positif atau disiplin positif yang diterapkan di sekolah ini harus dibangun terlebih dahulu dari dalam diri, karena untuk mencapai kemerdekaan belajar bermula dari penanaman sikap disiplin yang kuat yang sangat membantu pemahaman saya. Semuanya hal baru dan sangat menginspirasi serta keyakinan saya khususnya tentang arti pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran semua harus tertuju pada siswa-siswa adalah pusat, sehingga harus diangkat semua kodrat yang dimiliki, menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Hal menarik dan di luar dugaan yang saya dapatkan melalui pendalaman seperti tentang konsep-konsep inti dalam pendidikan seperti pertama, disiplin positif. Tujuan disiplin adalah menciptakan anak atau murid yang dimiliki disiplin diri, dan disiplin tersebut lahir dari dalam dirinya dan bukan dari luar dirinya. Budaya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam pendidikan adalah penerapan budaya positif. Saya akan senang penerapan budaya positif dan di sekolah dapat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung serta bagaimana pengembangannya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya akan memberikan umpan balik terhadap pemaparan Bu Upa tentang pemahaman budaya positif, disiplin positif tercipta untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada teori motivasi pada manusia, itu tumbuh dan menguasai diri dari sehingga mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan mempengaruhi motif intrinsik pada murid, di mana posisi kontrol guru sangat diperlukan dalam mengarahkan motif yang murid miliki. Karena 5 dasar kebutuhan manusia sejatinya ada pada tujuan hidup manusia. Sama halnya dengan murid, apabila mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan,
maka hal tersebut dikarenakan murid gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Maka dari itu, keyakinan kelas dapat disebutkan sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar murid melalui penerapan restitusi pada murid sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Hal yang menarik untuk saya bahwa penerapan positif dalam membangun budaya positif di sekolah, terlebih tentang penerapan dari restitusi selama ini saya sudah melakukan, namun kurang sempurna dan akan saya perbaiki ke depan. Perubahan secara perlahan namun pasti dimulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu untuk dilakukan, sehingga terwujud siswa berkarakter yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Perubahan pada pola pikir saya setelah mempelajari modul dalam menciptakan budaya positif di kelas, yakni untuk memulai sebuah perubahan. Yang pertama adalah dimulai dari diri. Tidak lupa berkolaborasi dengan warga sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah. Diperlukan dukungan serta komitmen bersama dalam mewujudkan visi pribadi maupun sekolah. Pengalaman yang saya alami ketika penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi sekolah, saya mendapatkan banyak pengalaman baru. Keyakinan kelas tidak hanya membahas tentang hak dan kewajiban serta murid, tetapi guru termasuk. Anak-anak antusias sekali dalam diskusi pernyataan apa saja yang kita yakini pada keyakinan kelas. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman baru ketika menerapkan segitiga restitusi. Murid yang saya restitusi menjadi pribadi yang lebih kuat karena dia dapat memperbaiki kesalahan mereka dengan kesempatan berikutnya. Saya sangat senang ketika mengalami dua hal tersebut karena saya dapat mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapat dan mendapatkan umpan balik dari apa yang saya lakukan, sehingga hal positif tersebut akan saya lakukan seterusnya. Dalam penerapan konsep-konsep disiplin positif, keyakinan kelas, serta restitusi di sekolah sudah cukup baik, namun yang perlu diperbaiki lagi tentang 5 posisi kontrol guru. Karena sebelum mempelajari modul saya masih sering memposisikan diri saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Saya belum mencapai posisi manajer. Perasaan saya waktu masih di posisi penghukum kadang membuat saya bersalah, mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh anak memiliki alasan. Sekarang setelah memahami 5 posisi kontrol guru lebih dari dalam lagi, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Saya merasa bangga dengan murid-murid saya karena mereka mampu bertanggung jawab, mandiri, serta merdeka setelah melakukan penerapan dan restitusi. Itu umpan balik saya dari pemaparan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.